Mungkin untuk mempersingkat waktu, ini adalah film pertama dari sutradara kita Mas Rako Priyanto, film horor ya. Oke, baik, mungkin kita pertama akan menanyakan dulu memberikan kesempatan kepada Mas Rako untuk memberikan paparannya sedikit, pemahaman pada teman-teman media terkait film ini. Remake-nya ada yang tanya sampai berapa persen Mas, persisnya sama seperti film yang awal. Terus kemarin kendalanya apa ketika proses syuting? Silakan Mas Rako. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita berkumpul di sini kehangatan ya, semoga hujan membawa berkah buat kita semua. Amin. Amin. Ini merupakan kemudian ditanya berapa persen sih kemiripan dengan yang lama? Terus terang ini karena atribut untuk film yang lama, jadi mungkin 90% samanya gitu. Cuma memang ada beberapa hal yang kita bedakan. Kalau yang lama itu settingnya tahun 82 ya, bener-bener tahun saat itu. Ini justru uniknya adalah dituain dari tahun 1900-an gitu, jadi makin mundur setiap waktunya. Terus beberapa adegan ikonik tentu saja ada ya, karena ketika kita melakukan research untuk film ini, tentu saja juga bisa menambah film ini menjadi baik gitu. Yang kedua juga, saya juga sudah menyelesaikan editing offline, dan terus terang saya nonton film ini seperti naik roller coaster ya, karena tantangan buat saya adalah bagaimana menerjemahkan film cult horror 82 ini menjadi kekinian tentunya secara konten. Mas Rako, selanjutnya kita akan mulai bertanya kepada para pemain nih, terutama kesan bermain di film ini, kemudian ditambah harapannya ya, kesan dan harapan. Mungkin kita bisa mulai dari Mas Adipati dulu. Ya, halo teman-teman semuanya. Kesannya yang pasti kesannya deg-degan lah, maksudnya kayak ini film legendaris yang emang semua orang tuh tahu gitu di tahunnya gitu ya, salah satu yang terbaik lah di tahunnya gitu, dan sekarang di remake ke tahun yang sekarang, tapi dengan apa ya, touch up gitu, touch up yang sebenarnya menurut gue ada hal yang jadi lebih menarik gitu. Dan gue merasa ini film pertama gue yang gue menjadi antagonis, dan gue ngerasa juga di diri gue ada antagonisnya gitu, maksudnya kayak gue ngerasa jadi orang jahat gitu di film ini gitu. Dan gue senang banget akhirnya gue punya karakter seperti ini di buku gue gitu. Dan harapannya yang pasti adalah semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media semuanya sudah hadir di sini. Dulu Bayi Ajaib ini salah satu film yang, jadi dulu waktu kecil tuh setiap Sabtu itu saya mendapatkan kesempatan orang tua saya untuk, kalau nggak nonton di bioskop kita boleh nyewa film-film Indonesia itu lewat Betamax gitu. Nah biasanya, nah ini adalah salah satu film yang disewa dan nggak mau kita balik-balikin, karena begitu dipasang di rumah itu tetangga semua itu pada nonton gitu film ini gitu. Dan pada tahun itu memang saya nontonnya nggak tahun 82 sih, saya nontonnya kan di tahun 80-an akhir gitu. Dan buat saya pada tahun itu serem banget gitu filmnya. Tapi begitu saya nonton lagi di sekarang-sekarang kok jadi kayak seperti horor yang cult gitu, yang menarik, yang unik. Dan ketika mau di remake, buat saya ini satu kesempatan yang luar biasa gitu. Film-film seperti ini, film-film horor yang dulu berjaya gitu. Jadi ketika bisa meremake sebuah film yang dibintangi oleh aktor-aktor legendaris itu dari film horor yang legendaris, buat saya ini sebagai suatu penghormatan, bukan cuma buat saya tapi buat kami semua gitu. Dan adanya film ini menjadi sebuah tribute dari kami semua, filmmaker, cast, produser di sini untuk penghormatan pada film Bayi Ajaib yang dulunya yang tahun 1982. Jadi saya rasa mudah-mudahan film ini bisa menjadi sebuah penyambung antar generasi gitu. Kan banyak juga teman-teman yang di generasi sekarang itu belum sempat menonton film yang zaman dulu, dan ketika Mas Rako bilang ya so far 90% film ini hampir sama gitu, sisi-sisi ikoniknya masih tetap ada. Jadi
film-film teman-teman yang belum nonton film dulunya bisa tetap menikmati film ini, dan buat teman-teman sudah menonton film dulunya bisa menjadi ajang apa ya, memori atau apa gitu ketika nonton film ini. Oh iya nih, dulu waktu gue nonton film dulunya nih adegan ini kayak gini nih, dulu takut nih, apakah sekarang akan sama takutnya gitu. Dan saya rasa bisa menjadi sebuah penawaran baru ataupun sesuatu hal yang baru di maraknya film horor Indonesia di tahun 2023. Karena dari Januari sampai Februari setiap minggu kita akan disuguhi oleh film horor, dan mudah-mudahan film ini bisa menjadi sesuatu yang ikut menyemarakan itu gitu. Bukan berusaha untuk menjadi pembeda dari film-film yang lain, tapi menjadi benar, dan menjadi salah satu hal yang bisa untuk merayakan bahwa kesuksesan film horor di tahun 2022 ini bisa kita lanjutkan lagi di film tahun 2023 ini, di tahun 2023 ini. Saya rasa kayak gitu, Mas. Baik, terima kasih Mas Vino. Nice dengernya ya. Mudah-mudahan memang sesuai sama harapan kita. Baik, selanjutnya kita ke Miss Horror kita nih, Mbak Sarah Fajira. Silakan, Mbak. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Fajira. Kesan dari Sarah sendiri adalah, tapi sebelum itu Sarah mau bilang terima kasih banyak untuk Bapak Rako sudah mempercayakan Sarah Fajira, dan Falcon Pictures sudah mempercayakan Sarah Fajira untuk memerankan Laras ya di film Bayi Ajaib ini. Terima kasih banyak, dan ini bakal jadi perdananya Sarah sih, perdana di sinema. Kesannya adalah karena ini adalah film ikonik, jadi Sarah merasa bahwa Sarah ada tanggung jawab nih untuk ngebawa film ikon ini. Gimana caranya tetap sama tapi memang tetap sama tapi nggak ngubah apapun gitu loh. Jadi kesannya naik turun ya. Dan dari pengalaman luar biasa, dapat pengalaman banyak banget di sini, ilmu baru yang pastinya, dan yang pastinya harapan Sarah semoga banyak yang suka, banyak yang nonton pastinya, dan rame banget. Dan ini juga kayak salah satu experience yang nggak Sarah sangka banget gitu, karena Mama Sarah dulu nonton Bayi Ajaib, dan ternyata diperanin sama anaknya sendiri gitu. Jadi kayak mama aku sendiri kayak, iya ya, dulu mama tuh nonton, sekarang kamu yang peranin gitu. Penasaran jadinya gitu. Dan ya itu harapan Sarah dan pesan Sarah ya, semoga don't follow cult guys. Don't follow cult. Please. Sekian dari Sarah Fajira, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mbak Sarah. Mbak Sarah, kalau boleh tahu tadi don't follow cult. Not cult apa artinya? Artinya jangan ikut sekte sesat. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita tanya kesan dan harapan dari Rehan ya. Baik banget nih, aduh aku ngelek sampai malam banget nih, atau harus nyicil PR itu gimana, seperti apa? Kesan aku buat film ini itu film Dua karakter. Atau gini, mungkin waktu make up kemarin lama nggak? waktu make up itu bentar, cuman dipakein apa itu? Ya kontak lens. Sama waktu itu pernah juga dipakein sama softland. Iya. Terus yang lihat kamu gimana tuh, serem atau gimana? Yang lihat kamu tuh serem atau gimana? Kan kamu pakai itu didandanin juga, kalau nggak salah jadi setan juga ya, atau gimana? Kalau mereka ngeliat aku kayak gitu, aku nggak tahu sih. Ada yang baik, ada yang tiba-tiba jahat, terus kamu gimana? Kenapa? Kamu tiba-tiba ada yang baik, ada yang jahat. Oh iya, dua karakter. Ya kalau memeranin tiba-tiba jahat, tiba-tiba baik, lumayan susah, lumayan enggak.
Baik. Nanti mungkin bisa tanya lebih jauh sama Rehan ya teman-teman. Oke, sekarang kita berpindah ke Mas Rako nih. Tentunya kan Mas Rako punya kesan juga nih. Ini artis 3 zaman kelamaan nih. 2 zaman lah ya. Ada Mas Vino, ada Adipati, terus ada Rehan juga nih yang kecil. Itu gimana? Meramu mereka, ngomongnya kemarin waktu pada saat produksi itu gimana, kan beda usia juga, beda pendekatan atau gimana? Ya seru sih sebenarnya, karena menurut saya genre horor itu beda ya dengan genre yang lain gitu. Dan yang paling penting adalah dramanya juga harus kuat gitu, nggak cuma nakutin menurut saya. Dan bekerja dengan Teh Desi Ranasari ya, jangan lupa di sini juga ada Teh Desi Ranasari, ada Vino, ada Adipati, Sarah dan Rehan ya, beberapa generasi gitu. Seru banget sih gimana menerjemahkan skenario-nya Alim Studio ini menjadi sebuah teror buat kita semua tuh seru banget sih sebenarnya gitu. Dan ini kan juga pengalaman pertama saya tuh bikin film horor gitu kan. Bagaimana kita berkomunikasi secara audiovisual itu nakutin orang lah gitu. Seru banget sih, dan sebuah pengalaman baru juga buat saya ya. Dodot udah 17 film kali Dot ya. Mungkin rekor buat sutradara atau pemain pernah kerja bareng kali ya. Sama Vino bro 5-6 ya. Banyak juga gitu. Sama Sarah, ini pertama kali. Sebenarnya juga kita punya project lain juga sama Sarah. Sama Rehan ini pertama kali. Ini yang kedua sama Rehan ya. Jadi ya kita asik aja sih gimana kita selalu berdiskusi di lapangan dan gimana menciptakan kengerian-kengerian itu ya, dari production design, gerak kamera, penyutradaraan, acting pemain. Dan ini juga film pertama Teh Desi Ranasari memerankan horor. Bagaimana mendirect beliau gitu ya, untuk jadi orang takut, untuk apa, karena kan dalam syuting itu kan uniknya kan, saya ngomong teknis sedikit nih, maksudnya kan Vino Dodot harus berperan takut, sementara adegan takutnya belum kita take gitu. Jadi presentasi takutnya seberapa, marahnya seberapa, itu seru banget sih sebenarnya. Dan ya karena kebanyakan sine malam juga banyak pakai visual effect juga, ya seru gitu. Halo Mas Adi. Terima kasih Mas Rako. Ya. Sekarang kita kasih kesempatan kepada teman-teman media untuk bertanya. Boleh satu dulu, yang pertama mungkin wanita ya. Wanita dulu, boleh, silakan. Waria gak boleh. Silakan Mas, boleh sebut medianya, nama dan media. Siapa? Udah Wayan aja, Wayan. Oh, Mas Wayan dulu ya, silakan Mas Wayan. Ya Mas Rako, kalau versi aslinya kan ada unsur politisnya juga tentang perebutan tambang intan, kemudian motivasinya adalah 2 orang tokoh utamanya ini berebut kekuasaan meskipun dalam skup yang mikro ya, nggak sampai dalam level kenegaraan gitu. Nah, aku mau tanya juga, kira-kira bagaimana diskusi Mas Rako dengan Mas Alim supaya bisa membagi dengan porsi yang ideal antara unsur horor, drama, dan juga muatan politis seperti merujuk pada versi aslinya gitu. Terus yang kedua buat Mas Vino, kalau nggak salah pakai kumis ya. Kadang-kadang kan aktor juga harus terampil memanfaatkan properti yang digunakan untuk menajamkan karakter. Nah, pertanyaan isengnya adalah seberapa penting si kumis ini untuk membangun dan menajamkan karaktermu di film Bayi Ajaib ini? Makasih. Ini pertanyaannya ke siapa Mas Wayan? Mas Rako sama Mas Vino. Ya, itu dia tadi tantangannya ya, bagaimana kita mengolah konten yang sudah ada itu menjadi sebuah hal yang menakutkan gitu. Bagaimana kita menciptakan scene-scene yang roller coaster dan selalu berakhir dengan kengerian yang makin lama grafiknya makin naik gitu. Dan bagaimana kita menciptakan grafis gimana istilahnya? Kalau bahasa gaulnya itu dipirit-pirit lah supaya endingnya itu ngejedang gitu. Tapi ya seperti saya bilang tadi, saya melihat akhirnya offline, kita duduk bareng dalam editing dan hasilnya menurut saya memuaskan banget sih gitu. Dan saya suka banget dengan film ini. Terus kemudian apa lagi tadi Mas? Oh, unsur politis ya. Kalau yang tahun 82 itu saya bisa mengerti lah, karena saya tidak mau bicara terlalu lebar ya, tapi kita semua tahu bahwa di saat itu demokrasi di Indonesia itu memang agak-agak
macet gitu ya. Kalau sekarang kan sudah terbuka gitu ya bottlenecknya. Itu tetap kita sajikan ya. Tapi yang paling utama menurut saya sebenarnya premis dari film ini adalah bagaimana seseorang itu mencari kebahagiaan dalam hidupnya. Ada dengan cara mistis seperti tadi Sarah bilang, dengan cara cult. Ada dengan cara politik ya yang dilakukan oleh Kosim. Ada dengan cara tadi maaf si karakternya Adipati Dorman yang mistis. Ada juga dengan karakter yang memang ingin mengabdi gitu. Tapi semuanya itu mencari sebuah kebahagiaan. Dan ini menurut saya sangat dekat banget dengan apa yang terjadi di masyarakat kita gitu. Nah sebenarnya landasannya itu sih, cuman memang outputnya adalah dengan cara politik desa gitu. Itu sih menurut saya. Baik, sudah cukup Mas Wayan? Ya, terima kasih Mas Wayan. Kalau misalnya pemakaian atribut di makeup itu sebetulnya itu bagian dari production design dari film itu sendiri. Saya juga nggak bisa tiba-tiba, Mas saya mau pakai kumis, Mas saya mau pakai ini, saya mau pakai itu. Sebetulnya itu semua adalah keputusan dari produser dan sutradara karena udah bagian jadi production design sebuah film. Tapi saya biasanya kalau misalnya saya memakai atribut itu, saya nggak memulai dari pakai atribut terus baru saya wah ini kumisnya bisa kita mainin apa seperti apa gitu. Karena begitu kita reading dan latihan untuk sebuah film, biasanya itu semua tuh belum ada gitu. Semua tuh belum ada. Kayak masalah karakter, kengerian atau hal-hal yang timbul dari properti itu sebenarnya belum ada. Jadi memang kita ciptakan dulu waktu reading. Jadi kalau misalnya udah dipasang kumis kan udah pasti kelihatan serem gitu. Atau kan kelihatan tua atau kelihatan muda gitu. Nah, tapi ketika kita waktu mulai latihan itu semua belum ada, semua masih clean. Nah, dari clean itulah justru kita saya ciptakan gitu gerakan-gerakan ataupun karakter-karakter yang sesuai dengan skenario. Nah, ketika properti itu masuk, mana nih yang cocok dari yang kita latih selama itu, dan mana yang nggak cocok, baru kita adjust lagi. Tentunya dengan adanya sutradara yang akan menjaga terus nih masih di track atau kelebihan atau kekurangan gitu. Nah, memang atribut-atribut itu membuat kita jadi sebagai orang yang baru kita justifikasi lagi. Misalnya kayak justifikasinya itu lebih kayak ini kayaknya nggak nyaman gitu, ini kayaknya ketebelan, ini kayaknya kalau gini susah ngomongnya, dan ini kayaknya masuk akal atau nggak masuk akal gitu. Dari situ kita mulai benahin. Kadang-kadang tampilannya bagus tapi nggak nyaman untuk dipakai untuk acting gitu, akhirnya kita harus ubah lagi secara bentuk gitu sih. Jadi kayaknya kalau untuk kumis kayaknya nggak terlalu menjadi sesuatu yang bold di bisa film. dipakai itu. Terima kasih Mas Wayan. Hilangin. Baik, selanjutnya sudah cukup Mas Wayan? Oke. Selamat sore semuanya, aku Rena dari Suara. Silakan. Pertanyaan buat aku sama Mas Adipati. Pertama buat Mas Parako, apa sih perbedaan mencolok antara si Bayi Aja sebelumnya dengan yang sekarang akan dibuat ulang? Dan kemudian buat Mas Adipati, boleh detail nggak peran antagonis di sini seperti apa? Dan tadi sempat bilang bahwa setan di sini nggak biasa. Yang nggak biasa itu yang kayak gimana? Ya, seperti saya tadi bilang ya, ini karena ini atribut, jadi hampir 90% tuh tetap menyamakan dengan yang versi lamanya. Cuman yang pasti kita juga melakukan research ya, membaca kritik dari teman-teman juga, komen-komen orang yang sudah membaca ya, maksudnya kayak trauma, karena saya pribadi juga traumatik dengan film ini gitu, kayak untuk membandingkan, karena film ini atribut untuk film yang lama dan saling melengkapi menurut saya. Penyempurnaan terhadap karakter sih di sini lebih kita mendalami gitu, supaya karakter-karakter yang ada di film ini tuh punya andil yang memang penting di film ini gitu, nggak yang cuma muncul aja sebagai ikonik gitu. Yang kedua justru yang menarik buat saya adalah ikonik bayi mukanya menjadi orang tua tuh menurut saya ini suatu hal yang menarik sih, yang sepertinya harus digali lagi gitu. Karena kenapa harus mukanya seorang tua ya gitu. Ini sih bukannya kemudian kita semua takut menjadi tua gitu ya. Tapi ternyata
muka tua itu menakutkan ternyata gitu. Ini yang harus digali dan menurut saya ini sangat menarik gitu, kapasitas ini. Dan jangan lupa juga bahwa yang film lama kan juga karena kutukan dari Albert Dominic yang orang Portugis itu kan. Ini juga sebuah ikonik juga, bahwa dalam tanda kutip ini adalah sebuah simbolisasi dari penjajahan itu sangat mengganggu lah di negeri ini gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa step di film ini yang menurut saya tuh oke banget. Yang ketiga juga film lama itu juga saya pikir researchnya itu luar biasa gitu. Mereka tahu banget di tempat-tempat mana aja sih sebenarnya orang tuh takut gitu. Di bangunan rusak, di kamar mandi, di sumur, ya, melihat kuda, itu ikonik-ikonik yang sangat Indonesia banget menurut saya, dan itu semua dikeluarin di film ini gitu, dan itu luar biasa menurut saya. Dan saya rasa film-film horor Indonesia juga masih memakai pakem itu gitu sampai sekarang gitu. Kira-kira gitu sih. Iya, Dorman itu lebih detail itu yang tadi disebut sama Sarah sih, Khal. Ya, dia mengabdi pada kakek buyutnya, great grandfather dia lah intinya gitu. Dia mengabdi sama dia untuk mendapatkan kekuasaan, power, terus kebahagiaan menurut dia gitu. Iya, tapi kita kan kalau setan yang pada kita tahu dan kita takut dengar aja namanya tuh kan kayak urban legend lah ya. Maksudnya kayak yang tadi gue sebut kayak kuntilanak, pocong, genderuwo itu kan urban legend, disebut namanya aja kita udah kayak takut gitu. Kalau sini kan anak kecil mukanya kakek-kakek gitu kan. Yang tadi kayak Bang Rako bilang ternyata menyeramkan gitu, dan buat gue itu penyegaran lah. Maksudnya tidak melulu kita ketemunya pocong, kuntilanak dan yang sama gitu maksudnya. Tapi ini menjadi penyegaran, tetap horor tapi segar gitu sekarang. Itu sih. Mana sih? Baik, sudah cukup Rena atau masih cukup? Oke. Selanjutnya dari Pop FM. Halo, selamat sore. Saya di belakang. Saya Zaki dari Radio Pop FM. Halo semuanya. Dua pertanyaan simpel di sini agak pendek. Yang pertama, saya pengen tahu Mas Rako, ini filmnya akan menjadi film untuk semua umur kah? Nanti karena kita yang mengalami dulu kayaknya takut banget untuk nonton, tapi dulu mah nonton-nonton aja gitu. Nah, kalau yang sekarang ini akan untuk semua umur kah? Terus yang kedua yang cukup menarik perhatian saya adalah pas saya lihat trailernya, mungkin ini lebih buat ke Falcon ya. Itu ada di ujung tulisan Black Falcon. Maksudnya apa ya? Apakah ada perubahan nama di Falcon? Falcon Black itu maksudnya apa ya? Mungkin paling itu aja. Terima kasih. Oke. Kalau saya melihat kontennya sih sebenarnya mungkin 13 tahun ke atas ya. Nggak ada unsur apapun yang mengganggu sih menurut saya. Tapi ya horor pasti ya, akan menakutkan sih, itu pasti ya. Secara production design aja pasti udah menakutkan. Terus kalau saya mungkin bisa menjawab mewakili Falcon ya, Falcon Black itu sebenarnya brand baru Falcon khusus horor sebenarnya. Jadi Falcon kedepannya akan komitmen dan terus berintegritas membuat film-film horor untuk Indonesia gitu. Kenapa namanya Black? Sebenarnya kan Falcon itu kan Raja Wali ya kan. Burung gagak itu suka gigitin Raja Wali kan, suka naik ke atas Raja Wali gigitin, tapi begitu Raja Wali terbang sangat tinggi itu gagaknya turun karena kalah dengan Raja Wali. Dan sebenarnya itu sih sebenarnya filosofinya. Semoga benar ya Pak Raffi Buerka. Baik, selanjutnya kita kasih kesempatan kepada Mas Ais dari FIFA. Boleh Mas Ais, silakan bertanya. Oke, selamat sore. Maaf buat tanya ini mungkin ke Mas Rako. Kan kalau dilihat di trailer ada, tadi kan dibilang ada bayi berkepala manusia gitu. Apakah itu prosesnya menggunakan CGI? Bayi berkepala laki-laki tua gitu. Itu seperti apa untuk proses CGI-nya? Karena kan kalau dulu
mungkin kita melihat itu seram, tapi sekarang kan ada dua hal, apakah akan menjadi lucu gitu ataukah itu akan menjadi seram, bayi berkepala orang tua gitu. Itu penggunaan CGI-nya seperti apa agar nanti penonton melihatnya tidak lucu ketika nonton di bioskop. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya unik ya, karena pas saya dikasih skenario, jujur saja yang saya pikirin pertama adalah gimana caranya masang prostetik di bayi umur 5 bulan. Itu udah nggak mungkin banget pasti, ya kan. Nah, untungnya Indonesia secara industri film udah mulai maju. Itu kita menggunakan dummy robotik sebenarnya. Jadi itu bayi itu di dalamnya ada robotiknya gitu. Jadi bisa gerak, bisa apa, mulutnya bisa kebuka, ya bisa kedip-kedip gitu. Tapi memang dibantu juga oleh CGI pastinya gitu. Yang mengerjakan CGI itu namanya Ganda. Ya bisa kita lihat lah di teasernya, nanti di trailer akan lebih banyak lagi. Dan tentu saja juga keterbatasan prostetik itu ya, karena prostetik itu kan kadang-kadang susah dibuka, susah gitu ya, itu juga dibantu oleh CGI sih gitu. Semoga rapi lah. Tapi saya lihatnya rapi gitu. Amin. Next. Baik, selanjutnya kita kasih kesempatan kepada Mas Kin Toko. Mas Kin untuk bertanya, silakan Mas Kin. Tadi terusin aja Mas Rako, tadi cerita Mas Rako soal prostetik itu si bayi ajaib ini, seru Mas Rako, boleh diceritakan kembali bagaimana proses, karena Mas Rako bikin ada dua aktor yang dilibatkan sebagai si bayi ajaib ini Mas Rako. Kesulitannya di mana, teknologinya seperti apa Mas Rako, karena ada, saya pernah dengar ada boneka yang dimainkan di film horor juga, itu sampai pesannya sampai Amerika Mas Rako. Apakah Mas Rako upayanya sampai ke sana atau cukup di Indonesia? Kemudian menduetkan kembali Mas Vino dengan Mas Dodot. Buat Mas Rako mah gampang nih, paketan jangan-jangan Mas Rako. Lebih mudah begitukah atau ternyata gampang-gampang aja, tanpa didirect pun mereka udah jalan sendiri sesuai karakternya masing-masing? Terima kasih Mas Rako. Oke, kalau prostetik itu sebenarnya prosesnya lama ya teman-teman, bisa 2-3 jam. Dan itu nggak mungkin karena kan proses syuting kita tuh malam ya, jadi mungkin cuma 12 jam. Jadi terus terang aja memang ada 2 peran untuk bayi ajaib ini gitu. Satu Rehan yang berperan sebagai karakter ya, tanpa ada prostetik. Satu lagi stuntman yang berperan sebagai bayi ajaib itu gitu. Kalau prosesnya sih sebenarnya nggak perlu ke Amerika ya, karena menurut saya orang Indonesia udah mampu ya. Ini contohnya, teman-teman bisa lihat ya, ini robotik, benar-benar digunakan dengan robot gitu ya, bisa terbuka, mukanya juga mirip, dan pasti prosesnya juga lama banget karena memang dicetak ya, dicetak pastinya, terus mukanya dicetak dulu, kemudian di sculptor, apa sih namanya, di sculpting ya, dibikin patung, apa sih bahasanya, sculpting ya, itulah pokoknya. Terus baru dipasangin ke apa, ke aktornya, terus kemudian kita pakai airbrush untuk membuat apa ya, kontras warnanya, lekuk badannya dan segala macam ya, giginya dan segala macam. Dan itu susah banget karena mungkin Vino juga pernah mengalami di Perfect Stranger. Sorry saya bicara film lain, tapi ya harus dingin suhunya, nggak bisa ngelupas. Kalau ngelupas kita harus bongkar semuanya, mulai dari nol lagi gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi susah Mas Kim. Ada yang nanya lagi? Itu jawaban yang keduanya belum tuh, yang Vino paketan sama Dodot. Oh ya, kalau Vino sama Dodot yang pasti saya senang kerja sama aktor-aktor yang profesional tapi juga peka gitu. Saya nggak ngomong sensitif ya, tapi peka gitu. Bagaimana peka menerjemahkan karakter mereka dengan gaya mereka gitu. Karena menurut saya siapapun aktornya pasti bisa bermain dengan bagus, tapi bentuk apa ya, bentuknya akan sangat berbeda gitu kalau yang mainin orang lain gitu.
tadi Dodot juga sempat cerita ya, maksudnya dia berperan sebagai doorman yang mewakili dunia hitam di film ini, tapi Dodot memilih untuk memerankannya dengan antitesisnya gitu, peran dia gitu. Demikian juga dengan Vino gitu ya, berperan sebagai Kosim ya, protagonis di film ini, tetapi memiliki muatan-muatan sikap yang antagonis gitu. Jadi unik sih sebenarnya ini, maksudnya bagaimana mereka bermain, dan saya membutuhkan aktor-aktor yang Sarah juga, Desira Nasari juga, dan Rehan juga, yang benar-benar peka bisa menerjemahkan apa yang dibutuhkan untuk film ini. Yang lain? Baik, teman-teman, sementara kita selesai dulu.